Angeles, kota yang dikenal dengan kemegahannya, malam itu menyaksikan pemandangan yang sangat berbeda. Langit yang biasanya dihiasi oleh kilauan lampu kota kini berubah menjadi lautan merah menyala. Angin membawa suara gemeretak bangunan yang terbakar, disertai jeritan panik warga yang mencoba menyelamatkan diri. Udara penuh dengan bau asap, hangus, dan ketakutan yang hampir terasa di kulit. Kebakaran itu datang tiba-tiba, seperti makhluk hidup yang lapar dan buas. Bermula dari sebuah gudang tua di kawasan industri, api menjalar cepat melalui angin kering musim panas. Bangunan demi bangunan menyerah, kayu-kayu tua menjadi santapan empuk, dan bahkan beton pun tidak mampu bertahan lama. Dalam hitungan jam, api itu telah merangsek hingga ke kawasan pemukiman di salah satu sudut kota itu. Berdiri sebuah masjid kecil bernama Masjid Nurul Salam. Masjid itu bukan bangunan besar atau mewah, hanya sebuah tempat ibadah sederhana dengan dinding berwarna putih pudar dan sebuah kubah kecil berwarna perak yang bersinar lembut. Masjid ini sudah ada selama lebih dari 5 dekade, menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa, baik besar maupun kecil, yang mewarnai perjalanan kota ini. Bagi sebagian orang, masjid itu adalah tempat kedamaian, tempat mereka mencari ketenangan dari hiruk-pikuk kota. Namun, bagi yang lain, masjid itu adalah simbol dari sesuatu yang asing, sesuatu yang tidak mereka pahami atau bahkan tak ingin mereka pahami. Ketegangan sudah lama ada, meskipun terselubung oleh basa-basi kehidupan sehari-hari. Ketika api mulai mendekati kawasan masjid, warga di sekitarnya hanya bisa menyaksikan dengan pasrah. Rumah-rumah di kiri dan kanan masjid telah dilahap api, dinding-dindingnya runtuh, dan atap-atapnya ambruk. Banyak yang mengira bahwa masjid itu akan mengalami nasib yang sama. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Saat api mendekati halaman masjid, ia seolah-olah kehilangan kekuatannya. Pagar besi tua yang mengelilingi masjid tetap dingin, tidak tersentuh bara. Pohon-pohon kecil di sekitar halaman masjid tidak terbakar, sementara pohon-pohon lainnya di kawasan itu sudah berubah menjadi arang. Api itu seperti terhenti, tidak mampu menjangkau bangunan itu, seolah-olah ada tembok tak terlihat yang melindunginya. Warga yang menyaksikan pemandangan itu terdiam, takjub sekaligus bingung. Seorang pria tua yang telah tinggal di kawasan itu selama lebih dari 30 tahun, hanya bisa menggelengkan kepala. Aku pernah melihat kebakaran sebelumnya, tapi yang seperti ini tidak masuk akal, gumamnya sambil memandangi masjid itu dari jauh. Ketika pagi tiba, kehancuran akibat kebakaran itu terlihat jelas. Seluruh kawasan itu telah berubah menjadi puing-puing. Rumah-rumah, toko-toko, bahkan jalanan pun hancur. Namun, di tengah kehancuran itu, Masjid Nurul Salam berdiri kokoh, tanpa sedikit pun kerusakan. Kubah peraknya masih bersinar di bawah matahari pagi, kontras dengan abu dan arang yang mengelilinginya. Berita tentang keajaiban ini dengan cepat menyebar. Penduduk yang tersisa mulai berdatangan ke lokasi untuk melihat sendiri apa yang telah terjadi. Ada yang menganggapnya sebagai tanda perlindungan ilahi, sebuah mukjizat yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Yang lain memandangnya dengan ketidakpercayaan, bahkan kecurigaan. "Kenapa hanya masjid itu yang selamat?" tanya seorang wanita muda kepada temannya. "Kenapa rumah-rumah kita hancur, sementara bangunan itu tidak tersentuh sedikit pun?" Awalnya, itu hanya sekadar bisikan, tapi lama-lama berubah menjadi desas-desus yang lebih keras. Mereka yang sebelumnya acuh terhadap keberadaan masjid itu, kini mulai melihatnya dengan mata yang berbeda, penuh dengan rasa tidak suka yang perlahan-lahan berubah menjadi kebencian. Hari-hari setelah kebakaran adalah masa penuh kebingungan bagi warga Los Angeles. Media lokal dan nasional ramai memberitakan bencana itu, menyebutnya sebagai salah satu kebakaran paling destruktif dalam sejarah kota. Namun, di balik laporan angka kerugian dan jumlah korban jiwa, satu cerita kecil mulai mencuri perhatian. Keajaiban Masjid Nurul Salam yang tetap berdiri kokoh di tengah kehancuran. Para jurnalis berdatangan ke lokasi masjid, membawa kamera dan mikrofon, merekam gambar bangunan putih sederhana itu, yang tampak tak tersentuh oleh amukan api. Kubah peraknya memantulkan cahaya matahari, menciptakan kesan seolah masjid itu tidak hanya selamat, tetapi juga dipelihara oleh kekuatan yang tidak terlihat. Banyak yang menulis cerita tentang perlindungan ilahi, dan sejumlah tokoh agama menyebut kejadian ini sebagai mukjizat. Namun, di tengah sanjungan itu, bisik-bisik kecurigaan mulai terdengar di antara warga setempat. Bagaimana mungkin bangunan tua seperti itu bisa bertahan? Itu bukan keajaiban. Pasti ada sesuatu di sana, ujar seorang pria paruh baya di sebuah warung kopi yang mulai dibuka kembali setelah kebakaran. Beberapa orang di sekitarnya mengangguk setuju. Mungkin mereka menyimpan bahan kimia di dalamnya, sesuatu yang memadamkan api, tambahnya.
Matanya menyipit seolah mencari-cari kebenaran di balik kebohongan yang ia yakini. Ketegangan yang sebelumnya tersembunyi mulai muncul ke permukaan. Masjid Nurul Salam, yang selama bertahun-tahun menjadi bagian kecil dari kehidupan di kawasan itu, kini menjadi pusat perhatian. Sebagian besar warga Muslim yang biasa beribadah di masjid itu kehilangan rumah mereka dalam kebakaran, dan kini mereka berkumpul di halaman masjid, mencari perlindungan sementara. Pemandangan ini memancing emosi dari beberapa warga non-Muslim, yang merasa bahwa masjid itu telah mengambil alih ruang publik. Masjid itu harus dibongkar, kata seorang wanita muda dalam pertemuan warga yang diadakan di Balai Kota Darurat. Bukan hanya karena kebakaran ini, tapi sejak awal, masjid itu tidak pantas ada di sini. Itu mengubah lingkungan kita. Suara dukungan muncul dari sudut-sudut ruangan. Mereka yang sebelumnya diam kini merasa punya alasan untuk berbicara. Sementara itu, warga Muslim yang hadir di pertemuan itu hanya bisa diam, menunduk, mencoba menahan kemarahan mereka. Ketegangan ini dengan cepat meluas. Malam hari, kelompok-kelompok kecil mulai berkumpul di sekitar masjid, berdiskusi dengan nada berbisik tetapi penuh emosi. Sebagian mencoba mencari cara untuk mendekati pihak berwenang, meminta masjid itu dihancurkan dengan dalih keamanan. Namun, yang lain lebih berani, menyusun rencana untuk bertindak sendiri. Di sisi lain, para pemuka agama Muslim di masjid itu tetap teguh. Mereka percaya bahwa masjid ini telah dilindungi oleh kekuatan yang lebih besar dari manusia. Dan apapun yang terjadi, mereka tidak akan menyerahkan masjid itu begitu saja. Seorang imam tua dengan janggut putih panjang menghabiskan malam-malamnya di dalam masjid, berdoa dengan khusyuk, percaya bahwa ujian ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Namun, malam demi malam, suasana di sekitar masjid semakin mencekam. Penduduk yang kehilangan segalanya dalam kebakaran itu memandang masjid itu dengan campuran rasa iri, curiga, dan marah. Mereka yang sebelumnya hanya mengeluh kini mulai bertindak lebih nyata. Vandalisme kecil muncul di dinding pagar masjid, sementara batu-batu kecil dilemparkan ke arah jendela masjid di malam hari. Tetapi, meskipun serangan kecil ini terjadi, masjid itu tetap berdiri kokoh. Tidak ada satupun coretan yang bertahan lama. Batu-batu yang dilempar tidak pernah cukup kuat untuk memecahkan kaca jendela. Fenomena ini semakin memperkuat keyakinan warga Muslim, tetapi juga semakin membakar amarah para penentang. Mereka mulai merasa bahwa masjid ini adalah ancaman, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara simbolis. Ini bukan kebetulan, ujar seorang pria tua yang dikenal sebagai tokoh berpengaruh di komunitas itu. Masjid itu adalah perwujudan dari sesuatu yang melawan kita. Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Jika pemerintah tidak bertindak, kita yang harus bertindak. Kelompok-kelompok kecil berkumpul di beberapa titik di sekitar lingkungan yang hancur. Mereka merencanakan sesuatu yang lebih dari sekadar vandalisme. Api yang pernah melahap lingkungan itu tampaknya akan kembali. Kali ini diarahkan dengan sengaja untuk menghancurkan masjid yang menjadi simbol perpecahan di mata mereka. Namun, apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa rencana mereka tidak akan berjalan sesuai keinginan. Masjid Nurul Salam bukan sekadar bangunan. Ada sesuatu yang lebih besar di balik dinding putihnya, sesuatu yang telah menyaksikan kekacauan manusia selama berabad-abad dan tetap bertahan tanpa pernah goyah. Sisa-sisa kebakaran besar masih meninggalkan jejaknya, asap tipis yang naik dari puing-puing, arang yang berserak di sepanjang jalan, dan hawa hangat yang masih terasa di udara. Namun, di sudut kecil kota, suasana yang lebih gelap sedang membangun dirinya. Di sebuah bangunan kosong yang selamat dari kobaran api, sekelompok warga berkumpul dengan wajah penuh tekad. Mereka bukanlah warga biasa yang hanya ingin memulihkan kehidupan mereka pasca bencana. Mereka adalah orang-orang yang telah membiarkan kemarahan menguasai hati mereka. Lihat apa yang tersisa dari kita, ujar seorang pria tinggi dengan suara berat. Wajahnya penuh dengan luka bakar kecil, hasil dari kebakaran beberapa hari sebelumnya. Kita kehilangan rumah, toko, keluarga, dan masjid itu. Masjid itu berdiri tanpa sedikit pun kerusakan. Apa itu adil? Kelompok itu mengangguk serentak, seperti telah menemukan musuh bersama yang selama ini mereka cari. Bagi mereka, masjid itu bukan hanya bangunan. Jika pemerintah tidak akan melakukan apa-apa, kita yang akan bertindak, lanjut pria itu. Ia kemudian mengeluarkan peta kasar yang menunjukkan lokasi masjid, lengkap dengan catatan detail mengenai akses jalan dan titik-titik kelemahan yang mereka bayangkan bisa dimanfaatkan. Rencana mereka sederhana tetapi mematikan. Malam itu, mereka memutuskan akan kembali menyalakan api. Mereka membawa bensin, obor, dan alat-alat lain yang diperlukan untuk menyelesaikan misi mereka. Namun, saat mereka mulai bergerak menuju masjid, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Langit yang sebelumnya gelap tanpa bintang perlahan berubah. Awan-awan tebal berkumpul di atas kawasan masjid, dan angin mulai bertiup lebih kencang. Suhu udara yang sebelumnya hangat tiba-tiba menjadi dingin,